Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Dr. Arif. Jadi sekarang ini sudah part keempat ya untuk diabetes. Untuk part 1, 2, dan 3 boleh dilihat di playlist channel ini. Seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, diabetes itu banyak sekali pembahasannya. Jadi berapa kadar gula darah normal itu sudah saya sebutkan juga di video-video sebelumnya. Kadar gula darah tertinggi di dunia pernah tercatat dalam buku rekor dunia yaitu Guinness Book of Records. Pertanyaannya adalah seberapa tinggi gula darah yang pernah ada pada manusia? Simak videonya. Kadar gula darah tertinggi yang pernah saya jumpai yaitu dengan nilai 400 hingga 600 mg per desiliter. Di Indonesia sendiri sudah pernah tercatat kadar gula darah tertinggi yaitu lebih dari 1000 mg per desiliter. Kalau kita lihat kondisinya sudah mengalami koma akibat diabetes ataupun penurunan kesadaran. Menurut Guinness Book of Record, kadar gula darah tertinggi yang pernah ada di angka 147,6 mmol per liter. Jadi kalau dikonversi menjadi miligram per desiliter jadi berapa? Kalau kita konversi yaitu 2656 mg per desiliter. Di mana gula darah tertinggi tersebut diukur di tahun 2008 dengan seorang anak yang bernama Michael Patrick Bonnecourt yang lahir pada 19 Mei 2001. Jadi anak tersebut berumur lebih kurang 7 tahun. Pada saat itu, anak tersebut masih bisa bertahan dari gula darah yang terlalu tinggi tersebut. Bisakah anak remaja terkena diabetes? Jawabannya bisa. Ya contohnya seperti ini tadi kasusnya. Hanya saja diabetes pada anak dan remaja merupakan diabetes tipe 1. Dan jika pada orang dewasa baru terkena diabetes disebut diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 sudah pernah saya bahas sebelumnya di sini dan saya juga sudah membahas tentang kadar gula darah, kenapa bisa tinggi, walaupun sudah menggunakan obat-obatan ya, bisa dilihat di playlist, linknya ada di deskripsi video, monggo dibuka, insya Allah menambah pengetahuan. Penyebab dari diabetes tipe 1 akibat dari kurangnya produksi insulin dari pankreas atau sama sekali tidak ada insulin yang dihasilkan oleh pankreas sehingga dibutuhkan terapi insulin. Nah, gejalanya ya mirip-mirip dengan diabetes tipe 2 seperti sering buang air kecil, kemudian sering merasa haus, disertai juga mudah lelah. Itu dia sekilas tentang diabetes tipe 1. Baik diabetes tipe 1 dan 2, apa gejalanya kalau kadar gula darah terlalu tinggi? Biasanya dengan kadar gula darah yang tinggi, misalnya nih di atas 400 mg per desiliter. Jadi jangan kita bandingkan dulu ya dengan yang 2600-an tadi. Gejala gula darah yang tinggi bisa merasakan haus. Bisa terjadi gangguan penglihatan, ya, matanya kabur, jadi penglihatan terasa buram. Pusing, gelisah, bahkan bisa penurunan kesadaran. Apa sebenarnya yang bisa terjadi pada tubuh atau dampak akibat kadar gula darah yang terlalu tinggi tanpa kita kendalikan dalam jangka waktu yang lama? Semua ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Sebenarnya ada satu pemeriksaan yang dianjurkan bagi penderita diabetes. Jadi tidak hanya terpaku pada pemeriksaan 3 jenis pemeriksaan kadar gula darah saja ya. Pemeriksaan yang saya maksud yaitu pemeriksaan HbA1c. Nah, apa itu HbA1c? Mengapa pada penderita diabetes harus memeriksakan juga HbA1c? HbA1c merupakan pemeriksaan hemoglobin A1c untuk mengukur rata-rata jumlah sel darah merah atau hemoglobin yang berkaitan dengan gula darah selama 3 bulan terakhir. Kenapa harus 3 bulan terakhir? Karena mengikuti siklus sel darah merah yaitu 90 hari. Untuk pemeriksaan darah HbA1c tidak perlu harus puasa dulu ataupun 2 jam setelah makan, jadi kapan saja bisa diperiksakan. Adapun nilai normal HbA1c di bawah 5,7%, prediabetes yaitu 5,7 hingga 6,4 dan diabetes lebih dari 6,5%. Jika penderita HbA1c lebih tinggi dari 6,5%, artinya penderita diabetes memiliki kadar gula darah yang tidak terkendali dan berisiko tinggi untuk terkena komplikasi. Maka dari itu, untuk mengendalikan gula darah pada penderita diabetes wajib mengubah gaya hidup sehat. Jangan lupa berolahraga dan selalu mengikuti petunjuk pengobatan diabetes. Oke dia? Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Saya Dr. Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.